Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Lentin Amr Balutiasa dan Nabila Pitaloka. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu praktik akuntansi kombinasi bisnis. Metode akuntansi. Perusahaan mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Metode akuisisi mensyaratkan A. Aset dan liabilitas atau aset neto yang diambil alih dicatat sebesar nilai wajarnya. B. Goodwill diakui jika nilai wajar imbalan yang diserahkan lebih besar dari nilai wajar aset neto yang diambil alih. C. Laba akuisisi diakui jika nilai wajar imbalan yang diserahkan lebih rendah dari nilai wajar aset neto yang diambil alih, atau tidak boleh mengakui goodwill negatif. Biaya terkait kombinasi bisnis. Biaya yang dikeluarkan acquirer dalam rangka kombinasi bisnis mencakup 1. Biaya makelar atau vendor's fees, 2. Advice, hukum, akuntansi dan penilaian biaya profesional atau konsultasi lainnya, 3. Biaya administrasi umum termasuk biaya pada departemen akuisisi internal, dan 4. Biaya penerbitan efek utang, obligasi, dan efek ekuitas atau saham. Acquirer mencatat biaya terkait kombinasi bisnis sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi, kecuali biaya untuk menerbitkan efek utang dan efek ekuitas diakui sebagai pengurangan nilai efek wajar. Contoh kombinasi bisnis merger. Laporan komposisi keuangan PTA dan PTB per 30 Desember 2012 sebelum keduanya melakukan kombinasi bisnis adalah sebagai berikut. Kas PTA nilai buku 475.000, PTB nilai buku 125.000, nilai wajar 125.000. Aset lainnya, PTA nilai buku 2.600.000, PTB nilai buku 850.000 dan nilai wajar 1 juta. Jumlah aset PTA nilai buku 3.075.000, PTB nilai buku 975.000. Macam-macam liabilitas. PTA nilai buku 500.000, PTB nilai buku 300.000, nilai wajar 350.000. Modal saham 1.000, PTA nilai buku 1.500.000, PTB nilai buku 500. Tambahan modal disetor. PTA nilai buku 200, PTB nilai buku 40.000. Saldo laba. PTA nilai buku 875.000, PTB nilai buku 135.000. Jumlah liabilitas dan ekuitas. PTA nilai buku 3.075.000, PTB nilai buku 975.000. Kombinasi bisnis dilakukan tanggal 31 Desember 2012 di mana PTA mengambil alih aset dan liabilitas PTB. Sebagai imbalan, PTA membayar tunai 135.000 dan menerbitkan 500 lembar saham biasa. Nilai nominal 1.000 per lembar, nilai wajar 1.500 per lembar untuk diserahkan kepada pemegang saham PTB. Biaya terkait kombinasi bisnis yang dibayar oleh PTA adalah biaya pencatatan saham 20.000 beserta biaya konsultasi dan profesional 40.000. Pencatatan oleh PTA acquirer. A. Mencatat penyerahan imbalan uang tunai dan 500 lembar saham dalam rangka kombinasi bisnis. Investasi pada PTB 885.000, kas 135.000, modal saham 500.000, tambahan modal disetor 250.000. Mencatat biaya-biaya kombinasi bisnis. Biaya kombinasi bisnis 40.000, tambahan modal disetor 20.000, kas 60.000. C. Mencatat pengambilan alih aset neto PTB. Kas 125.000, aset lainnya 1 juta, goodwill 110.000. Macam-macam liabilitas 355.000, investasi pada PTB 885.000. Perhitungan goodwill, nilai wajar imbalan 885.000, nilai wajar aset neto 775.000,
goodwill 110.000. Laporan posisi keuangan setelah kombinasi bisnis. PTA laporan posisi keuangan per 31 Desember 2012. Kas 405.000, aset lainnya 3.600.000, goodwill 110.000. Jumlah aset 4.115.000, macam-macam liabilitas 850.000, modal saham 2 juta, tambahan modal di store 430.000, saldo laba 835, jumlah liabilitas dan ekuitas 4.115.000. Kombinasi bisnis konsolidasi. Prosedur akuntansi kombinasi bisnis dengan bentuk merger berlaku sama untuk kombinasi bisnis dengan bentuk konsolidasi. Kombinasi bisnis melalui akuisisi saham. 1. Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi di mana suatu perusahaan memperoleh pengendalian atas suatu atau lebih perusahaan lain. 2. Pengendalian suatu perusahaan dapat diperoleh melalui pembelian lebih dari 50% saham berhak suara atau saham biasa. 3. Saham yang diperoleh atau dibeli dicatat ke akun investasi saham sebesar nilai wajar imbalan yang diserahkan atau consideration transferred. 4. Perusahaan mengakuisisi acquirer tidak perlu mencatat masing-masing aset dan liabilitas dari perusahaan yang diakuisisi acquirer. Contoh kombinasi bisnis akuisisi saham. Laporan posisi keuangan PTA dan PTB per 30 Desember 2012. Sebelum keduanya melakukan kombinasi bisnis adalah sebagai berikut. Kas PTA nilai buku 475.000, PTB nilai buku 125.000, nilai wajar 125.000, aset lainnya PTA 2.600.000, PTB nilai buku 850, nilai wajar 1 juta. Jumlah aset PTA nilai buku 3.075.000, PTB nilai buku 975.000. Macam-macam liabilitas, PTA nilai buku 500.000, PTB nilai buku 300.000, nilai wajar 350.000. Modal saham 1.000, PTA nilai buku 1.500.000, PTB nilai buku 500.000. Tambahan modal di setor, PTA nilai buku 200.000, PTB 40.000. Saldo laba 8 PTA nilai buku 875.000, PTB nilai buku 135.000. Jumlah liabilitas dan ekuitas, PTA nilai buku 3.775.000, PTB nilai buku 975.000. Pada tanggal 31 Desember 2012, PTA mengakuisisi 100% saham beredar PTB dan PTB tidak dibubarkan. Sebagai imbalan, PTA membayar tunai 135.000 dan menerbitkan 500 lembar saham biasa. Nilai nominal 1.000 per lembar, nilai wajar 1.500 per lembar untuk diserahkan kepada pemegang saham PTB. Biaya akuisisi saham yang dibayar oleh PTA adalah biaya pencatatan saham sebesar 20.000 serta biaya konsultan dan profesional sebesar 40.000. Selanjutnya, pencatatan yang dilakukan oleh PTA adalah mencatat penyerahan imbalan berupa uang tunai dan 500 lembar saham dalam rangka akuisisi 100% saham PTB. Yang kedua, mencatat biaya-biaya akuisisi saham. PTA tidak perlu mencatat aset dan liabilitas dari PTB karena yang diakuisisi adalah saham PTB dan PTB tidak dibubarkan. PTA menjadi induk perusahaan dari PTB karena memiliki saham PTB lebih dari 50%, dalam hal ini sebesar 100%. Pada kasus ini tidak ada kepentingan non-pengendali atau pemegang saham minoritas karena 100% saham PTB dimiliki oleh PTA. Kepentingan non-pengendali sama dengan 0%.
maka diperoleh goodwill yang timbul dari akuisisi saham sebesar 100%, yaitu senilai Rp110.000. Goodwill dari akuisisi saham tidak perlu dicatat dalam akun tersendiri karena sudah termasuk dalam nilai tercatat investasi. Goodwill Rp110.000 akan dilaporkan dalam akun tersendiri ketika laporan keuangan PTA dikonsolidasikan dengan PTB. Sama halnya dengan contoh di atas, tetapi pada tanggal 31 Desember 2012, PTA mengakuisisi 80% saham beredar PTB, bukan 100%. Pada kasus ini, ada kepentingan non-pengendali atau pemegang saham minoritas, yaitu 20%. Maka, goodwill yang timbul dari akuisisi saham 80%, yaitu Rp265.000. Selanjutnya, kombinasi bisnis atau akuisisi bertahap. Dalam kombinasi bisnis secara bertahap, pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas sebelumnya pada nilai wajar dan mengakui keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi jika ada. Contoh akuisisi bertahap. Pada tanggal 1 Januari 2011, PTA membeli 15% saham PTB dengan harga Rp320 juta. Pencatatan oleh PTA, investasi saham PTB di sisi debit sebesar Rp320 juta, kas di sisi kredit sebesar Rp320 juta. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2012, PTA membeli lagi 60% saham PTB dengan harga Rp1.200 juta. Nilai wajar aset neto PTB saat akuisisi Rp1.800 juta. Pencatatan oleh PTA, investasi saham PTB di sisi debit sebesar Rp1.200 juta, kas di sisi kredit sebesar Rp1.200 juta. Total kepemilikan saham menjadi 75%. Nilai wajar saham PTB tanggal 1 Januari 2012 sebesar Rp2 miliar. Kepemilikan lama dinilai kembali sehingga ada penurunan nilai sebesar Rp20 juta. Penyesuaian oleh PTA. Rugi penurunan nilai wajar investasi saham PTB di sisi debit sebesar Rp20 juta. Investasi saham PTB di sisi kredit sebesar Rp20 juta. Nilai tercatat investasi saham PTB sekarang menjadi Rp1.500.000 juta. Maka, goodwill atas investasi saham PTB adalah sebesar Rp150 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.